Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu juri penilai, yang terhormat rekan-rekan semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan suatu ide proposal dengan judul Pembuatan bioetanol dari air kelapa melalui fermentasi dan destilasi dengan zeolit. Ketua Al-Mizanul Qudri dengan NIM 2148 2010-49. Anggota 1 Dini Isnaini dengan NIM 2148 2010-019. Anggota 2 Ruksari Uni Perangin-Angin dengan NIM 2148 2010-48. Dengan dosen pembimbing Bapak APT Junius Gian Ginting S.Pam M.Pam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Dini Isnaini. Bioetanol adalah sejenis etanol atau alkohol yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau biomasa melalui proses fermentasi. Bioetanol juga merupakan energi alternatif pengganti bahan bakar yang digunakan untuk mengurangi limbah pada lingkungan. Bioetanol juga merupakan etanol yang dihasilkan fermentasi glukosa yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Manfaat dari bioetanol yaitu dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah. Bioetanol juga dapat dibuat dari tanaman bergula atau berpati. Bahan-bahan bergula dari berpati tersebut terdapat pada bahan pangan seperti molase, yaitu air kelapa. Air kelapa merupakan salah satu produk dari tanaman kelapa yang pemanfaatan dalam industri pangan belum optimal. Air kelapa dapat menimbulkan polusi asam asetat akibat fermentasi dari limbah air kelapa. Apabila air kelapa dibuang ke perairan, dapat menyebabkan kematian ikan. Dan jika air kelapa dibuang ke dalam pertanian, maka akan meningkatkan keasaman pada tanah hingga mengurangi kesuburan tanah. Kandungan dari air kelapa adalah, di dalam air kelapa banyak mengandung senyawa organik, antara lain yaitu glukosa, fruktosa, laktosa, diphenolniat, zeatin, mineral, zeatin gluksida, mineral, protein, vitamin, serta mineral lainnya, yaitu kalsium, magnesium, ferrum. Air kelapa juga dapat dimanfaatkan secara medis ataupun non-medis. Dipercaya sebagai obat penyembuh dan penyawar penyakit sejak lama. Adapun beberapa air kelapa, manfaat air kelapa sebagai berikut. 1. Menetralisasi racun dan memperbaiki fungsi ginjal. Air kelapa 2 juga dapat menetralisasi racun di dalam tubuh. 2. Mengatasi masuk angin atau kedinginan. Air kelapa mengandung energi panas yang dapat mengusir rasa dingin saat sedang masuk angin. Yang ketiga, mengatasi panas dalam. Dalam air kelapa tua juga memiliki energi dingin, yaitu bermanfaat menghilangkan panas dalam. Jadi dalam kandungan air kelapa tua, ada dua energi yaitu panas dan dingin. Jadi energi dalamnya seimbang. Hal yang seperti ini tidak dapat Anda dapatkan di air kelapa muda. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ruth Perangin. Baik, kita akan melanjutkan dengan proses fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses pembentukan energi katabolis senyawa organik. Pada mikrobiologi, fermentasi diartikan proses pemanfaatan mikroba. Proses fermentasi dikelompokkan menjadi 4, yaitu fermentasi sebagai media produksi biomasa atau sel mikroba untuk produksi enzim, produksi metabolit primer sekunder, dan juga sebagai proses transformasi senyawa. Selanjutnya destilasi. Destilasi merupakan pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan titik didih dan kemampuan zat dalam menguap, di mana zat cair dipanaskan hingga mendidih dan mengeluarkan uap ke alat pendingin menggunakan air sebagai pendingin pada alat kondensor. Selanjutnya, proses yang terjadi pada destilasi ini adalah perubahan dua fase cair yang menjadi fase uap atau gas dengan pendidihan dan kondensasi pengembunan.
Tetapi destilasi bukan merupakan dua urutan proses penguapan dan kondensasi. Tekanan uap selalu bertambah dengan kenaikan suhu. Destilasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksionalisasi, destilasi uap, dan destilasi vakum. Selanjutnya yaitu zeolit. Zeolit juga merupakan jenis mineral alam yang terbentuk oleh rangkaian 3 dimensi dari struktur kristal mikrokofi. Zeolit memiliki kemampuan untuk menyerap, mengikat, dan melepaskan molekul air, serta beberapa jenis ion dan molekul organik dari lingkungannya. Karena sifatnya ini, zeolit sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam bidang industri, pertanian, dan lingkungan. Kandungan pada zeolit, yaitu kandungan utama yang terdapat pada zeolit adalah mineral modernit sekitar 60-70%, dan sisanya adalah klinorplitit, kristal, dan kuarsa amorphous. Namun, kandungan zeolit dapat bervariasi tergantung pada jenis dan sumbernya. Secara umum, zeolit terdiri dari kerangka kristal yang mengandung silika, alumina, dan oksigen. Ion-ion logam seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium dapat terperangkap di dalam pori-pori mikrozeolit. Selanjutnya yaitu manfaat zeolit. Zeolit adalah mineral alam yang memiliki berbagai manfaat karena strukturnya yang unik dan kemampuannya untuk bertindak sebagai zeolit alami, memiliki pori-pori mikroskopis yang dapat menjerat dan mengubah ion dalam molekul. Beberapa manfaat utama zeolit diantaranya yaitu yang pertama, zeolit digunakan dalam proses penyaringan udara untuk menghilangkan kontaminasi seperti logam berat, amonia, dan beberapa senyawa organik yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika terkonsumsi. Yang kedua yaitu, zeolit dapat digunakan sebagai pupuk untuk meningkatkan struktur tanah dan menahan air, serta membantu mengikat dan melepaskan nutrisi tanaman secara perlahan. Zeolit digunakan dalam pengolahan air limbah dan sistem pengolahan air limbah industri untuk menghilangkan polutan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Almi Janul Kudri. Suaramu, Mi. Metodologi penelitian. Alat. 1. Beker gelas. 2. Erlenmeyer. 3. pipet tetes. Gelas ukur. Aluminium foil. Labu destilat. Statif klem. Termometer air rasa. Hot plate. Kertas saring, dan buret. Bahan-bahannya yaitu air kelapa tua, HCl, H2SO4, etanol 96%, reagen Love Scroll, Na2S2O3, amilum, ragi, urea, dan terakhir yaitu zolit. Pembuatan etanol dari air kelapa. 1. Persiapkan sampel sebanyak 1 liter air kelapa, selanjutnya disaring dan diambil filtratnya. 2. Pembuatan larutan HCl 0,5. A. Ambil larutan HCl konsentrasi 37% sebanyak 4,14 mili ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur. C. Tambahkan aquades sebanyak 100 mili. Kemudian kocok. 3. Analisis kadar gula pre-reduksi metode Love Scroll. Analisa kandungan gula reduksi menggunakan metode Love Scroll dengan cara sebagai berikut. A. Timbang sampel air kelapa tua dan muda. B. Masukkan ke dalam labu ukur, kemudian encerkan dengan aquades sampai 100 mili. Kemudian kocok. 3. Atau C. Masukkan 50 mili aquades ke dalam Erlenmeyer, kemudian pipet tetes 10 mili larutan yang telah diencerkan. D. Tambahkan reagen Love Scroll sebanyak 10 mili. Lalu panaskan larutan selama 15 menit dan dinginkan. E. Tambahkan H2SO4
6N sebanyak 15 mili dan 1 mili amilum 1% sebagai indikator. F. Lalu titrasi dengan larutan Na2. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. 1. Sebanyak 100 ml filtrat dimasukkan ke dalam botol fermentor. 2. Kemudian tambahkan 3 gram ragi dan 0,3 gram urea. 3. Lakukan fermentasi selama 3 hari pada suhu 27 sampai 320 derajat Celcius dan atur pH tetap di 4,5 atau jika pH turun tambahkan larutan NaOH. Kemudian proses desilasi, bioetanol yang dihasilkan dari proses fermentasi kemudian didesilasi dengan suhu 700 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.